Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini kita akan berpindah ke topik gaya. Nah, di awal kita coba melihat beberapa fenomena daripada gaya ini ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama di sini kita bisa lihat bahwa benda selalu bergerak mengikuti aturan yang udah pasti. Jadi dia memang ada pola-polanya gitu ya. Makanya gerak benda itu umumnya bersifat deterministik. Maksudnya gimana? Jadi benda itu bisa kita ramalkan, kira-kira pergerakannya akan seperti apa polanya, dan kemana arah kecepatannya pada tiap titik lintasan, dan sampai bahkan berapa percepatan yang akan dialami oleh benda tersebut tiap detiknya gitu. Nah, kita bisa lihat di sini misalnya ada kita berteduh di bawah pohon apel, kemudian kita bisa tahu bahwa buah apel pasti akan jatuh ke bawah lurus seperti ini ya. Ya tidak mungkin berbelok-belok gitu ya. Nah, jadi bendanya jatuhnya secara vertikal. Kemudian kita bisa lihat lagi misalnya ada benda yang dilempar dari tebing gitu ya. Dilempar dari tebing maka dia pasti tidak akan lurus seperti ini, pasti akan jatuh. Jadi walaupun dilemparnya secara horizontal, tapi pelan-pelan dia akan jatuh membuat suatu lengkungan ya. Jadi namanya adalah gerak horizontal yang jatuhnya secara melengkung. Kemudian kita bisa lihat lagi misalnya ada pasir besi. Nah, pasir besi ini kan kalau ditarik sama magnet, kita dekatin sama magnet, pasti dia akan mengarah ke arah magnet. Jadi gerakannya sudah pasti menuju ke arah magnet. Jadi kita bisa meramalkan kira-kira pergerakannya akan kemana polanya. Itu namanya sifat deterministik ya dari suatu gerak benda. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi yang berikutnya adalah karena ada sifat deterministik ini, maka ada suatu hukum yang bekerja yang menjelaskan gerakan tersebut, gerak-gerak benda tersebut, ataupun memprediksi kemana benda itu bergerak jika diberikan dorongan. Nah, itu ya ada hukum. Nah, hukum ini ditemukan oleh Newton. Nah, Newton itu menemukan bahwa semua persoalan gerak di alam semesta itu dapat diterangkan dengan 3 hukum yang sederhana. Jadi ada 3 hukum yang sederhana menurut Newton. Ya. Yang pertama adalah hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini bicara bahwa semua benda itu cenderung mempertahankan keadaannya. Jadi benda yang diam itu akan tetap diam ya. Dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Ya, artinya adalah kalau benda itu benda yang diam misalnya seperti meja, kemudian meja tidak kita berikan suatu gaya, tidak kita berikan dorongan, maka posisinya akan terus di situ. Kecuali tiba-tiba banjir, terus jadinya mejanya bisa bergerak sendiri gitu ya. Nah, atau gempa misalnya ada gaya yang bekerja ya, maka dia bisa bergeser. Nah, kemudian kalau misalnya mobil juga sama, kalau nggak dinyalain ya dia tetap diam. Kalau dia bergerak, mobil ya bergerak terus, kecepatannya akan konstan kalau tidak diberi perubahan kecepatan gitu ya. Nah, hukum 1 Newton ini mendefinisikan suatu sifat kelembaman benda. Lembam itu maksudnya apa ya gitu ya. Jadi kelembaman ini kayak sifat yang dipengaruhi oleh suatu besaran yang dinamai massa ya, besaran pokok massa. Jadi misalnya ada meja ya, seseorang mendorong meja nih ya, mendorong meja, kita sanggup mendorong meja ya. Tapi kalau kita mendorong mobil sendiri sulit ya. Nah, berat ya, berat mobilnya. Nah, kenapa? Karena benda yang pertama meja itu kelembamannya lebih kecil. Kenapa? Karena massanya lebih kecil. Sedangkan mobil kelembamannya lebih tinggi, makanya sulit didorong. Kenapa? Karena massanya lebih besar. Nah, berarti benda dengan kelembaman yang tinggi itu cenderung memiliki massa yang lebih besar, pasti ya. Begitupun dengan yang lebih kecil kelembamannya. Nah, berarti benda yang diam akan tetap diam, yaitu makna dari hukum 1 Newton. Benda yang bergerak terus bergerak dengan kecepatan konstan. Sekarang kita lihat lagi ya, hukum 2 Newton. Nah, kalau hukum 1 cuma bisa mendefinisikan besaran yang bernama massa, tapi belum dijelasin kira-kira penyebab terjadinya gerak itu berapa besar penyebabnya. Nah, hal yang seperti ini akan dikaji oleh hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton itu menyatakan bahwa benda yang dapat diubah keadaan geraknya jika pada benda itu bekerja suatu gaya. Kayak tadi kan di hukum 1 dia cuma bilang kalau massanya besar sulit didorong atau kelembamannya besar. Kalau massanya kecil bisa didorong karena kelembamannya tinggi. Tapi dia nggak jelasin besar gaya orang ini berapa. Terus kalau misalnya dia dorongnya pelan gimana, kalau dia dorongnya lebih kuat gimana, kan
Ya, berarti sebenarnya walaupun benda itu masanya besar, misalnya tiba-tiba di sini mobil nih besar ya, tapi yang dorong misalnya binaragawan gitu. Atau misalnya aderai misalnya. Nah, maka dia bisa dorong karena dia kuat. Nah, berarti besar gaya yang diberikan tuh juga mempengaruhi gerakan benda. Jadi nggak serta-merta karena massa benda itu aja. Jadi relatif jatuhnya gitu ya. Relatif siapa yang ngedorong. Nah, itu dikaji oleh hukum 2 Newton. Jadi hukum 2 Newton ini dia melihat bagaimana gerak ya atau gaya yang bekerja pada benda tersebut sehingga bisa bergerak. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang paling tepat mendefinisikan keadaan gerak adalah perkalian massa dengan kecepatan. Karena kita bisa lihat kecepatan berpindah atau bergeraknya tuh secepat apa. Nah, makanya adalah M dikali V. Nah, alasan pengambilan definisi ini adalah yang pertama adalah makin besar massa, maka makin sulit mengubah keadaan gerak, ya kan? Jadi makin besar massanya otomatis makin sulit mengubah. Yang kedua, makin besar gaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan kecepatan pada benda yang massanya besar. Jadi otomatis ada hubungan massa dengan kecepatan. Jadi kalau misalnya massanya besar, maka butuh gaya yang lebih besar, otomatis juga kecepatannya akan berbeda daripada benda yang kecil. Nah, perkalian massa dan kecepatan ini dalam fisika didefinisikan sebagai momentum atau P ya. Nah, di mana P itu ada, jadi nanti dapat diturunkan bahwa F atau gaya itu adalah kenapa diberikan vektor, karena dia punya arah. Jadi kan gaya dorong itu kan macam-macam, bisa ke kanan, bisa ke kiri, gitu, bisa ke atas, bisa ke bawah ya. Berarti dia punya besaran. Jadi makanya namanya vektor. Nah, kita bahas kan pada pertemuan sebelumnya, kalau vektor itu dia punya apa? Kalau vektor dia punya nilai dan arah ya, dan arah. Kalau besaran skalar cuma punya nilai aja, dia nggak punya arah ya. Kayak misalnya massa itu nggak punya arah, makanya di sini m itu besaran skalar ya. Ya, sedangkan kecepatan dan momentum itu besaran vektor, dia punya arah gitu. Nah, di mana F itu adalah dp per dt. D itu maksudnya adalah perubahan ya, diferensial. Jadi diferensiasi dan dt per selang waktu tertentu. Nah, di mana P itu adalah M dikali V, kecepatan ya, M kali V. Jadi ini. Jadi awalnya F itu adalah dp per dt, besarnya perubahan momentum per perubahan waktu, ya kemudian P adalah M kali V. Lalu dari sini kita bisa dapat suatu persamaan hukum 2 Newton nantinya. Jadi aturan diferensial kan tadi, berarti kan di sini kan F sama dengan dp per dt. Berarti dp per dt. Nah, P-nya kan tadi, P-nya adalah M dikali besaran vektor kecepatan ya, V. Berarti bisa diganti P-nya menjadi dm kali V per dt. Kenapa dalam kurung? Karena P ini menyatakan kedua-duanya. Jadi dmv per dt. Saya nggak baca vektornya lagi ya, saya sebut langsung mv. Terus kenapa tiba-tiba di bawah ada v dm per dt tambah m dv per dt? Nah, ini sifat perkalian dari diferensial. Jadi kalau kalian nanti menemukan ada perkalian diferensial, misalnya du per dt, misalnya d per dt gitu ya, u dikali v. Itu adalah nilainya adalah misalnya u dikali v ya, uv. Berarti hasilnya itu adalah U aksen V ditambah dengan V aksen U. Jadi dibalik. Jadi kalau perkalian nanti hasil kali diferensialnya itu adalah penjumlahan. Ya, jadi penjumlahan. Makanya U V itu adalah pertama turunkan dulu U-nya. Kalau diturunkan U berarti kan jadi U aksen. Ya, U aksen ini menandakan turunan U. Berarti bisa kita tulis kayak gini. V gitu ya, du per dt gitu maksudnya. Kemudian du ya. Kemudian ditambah dengan V aksen. Berarti V aksen itu kita keluarin U-nya di depan, U dikali dengan dv per dt. Jadi dua-dua diturunkan. Tapi pengalinya tetap teman sebelahnya. Jadi ingat aja kalau UV, U aksen V plus V aksen U ini ketentuan. Nah, U aksen itu ditulis ulang dengan DU per DT. Jadi aksen ini menandakan dia turunan. Ya, turunan dalam matematika. Nah, jadi di sini dapatnya seperti ini. Kan MV berarti otomatis nanti jadinya M aksen V vektor gitu ya. Plus dengan V vektor gitu ya. V vektor dikali V
V aksen ya, V vektor aksen dikali dengan M. Jadi M aksennya dm per dt, ini yang ini. M aksen itu kan sama aja dengan dm per dt karena ada aksennya. V-nya tetap masukin kemari. Ditambah dengan M-nya tetap di sini. V aksen berarti kan dv per dt. Nah, udah paham ya? Nah, kemudian kenapa jadi seperti ini? Nah, kenapa tiba-tiba M dv per dt tapi sama dengan MA? Masih ingat di minggu sebelumnya kita belajar bahwa percepatan itu adalah dv per dt ya. Nah, jadi ini diganti sama A. Nah, seperti itu. Jadi ini ya diganti sama A. Makanya V dm per dt tambah dengan MA. Nah, kemudian khusus untuk benda yang memiliki massa konstan, ya massa konstan itu berarti massanya nggak berubah, maka dm per dt, kan dm itu kan menandakan perubahan massa per waktu, ya perubahan massa per waktu. Kalau massanya nggak berubah, berarti perubahannya ada nggak? Nggak ada. Kan kalau misalnya massa pertamanya adalah 2, massa keduanya juga masih 2, massa di awal di akhir, berarti kan dm-nya itu sama dengan m2 kurang m1, berarti 0. Nah, jadi kalau misalnya bendanya memiliki massa konstan, maka dm per dt-nya otomatis 0. Jadi kalau nilai ini 0, maka otomatis F itu adalah M kali A. Nah, inilah hukum kedua Newton. Jadi, hukum kedua Newton itu besar gaya yang bekerja pada suatu benda untuk bergerak, itu sama dengan hasil kali massa dan percepatan benda tersebut. Ya, percepatan tiap waktunya. Nanti bisa diturunkan lagi nih, A-nya jadi dv per dt. Terserah ya, terserah kebutuhannya. Jadi itu untuk yang hukum 2 Newton. Nah, kemudian hukum ketiga Newton. Nah, hukum ketiga Newton ini yang paling sering digunakan ya. Bahkan kita di kimia pakai hukum 2 Newton, hukum ketiga Newton, sorry. Karena hukum ini hukum yang yang bisa kita lihat proses aksi dan reaksi. Jadi ingat bahwa hukum ini mengungkapkan keberadaan gaya reaksi yang sama dengan besar dengan gaya aksi, tetapi berlawanan arah. Jadi kalau kita misalnya dorong suatu dinding yang diam gitu ya, dindingnya nggak bergerak ya. Dinding kemudian kita melakukan gaya ya pada dinding, berarti kita memberikan reaksi. Nah, si dinding ini juga akan melakukan gaya yang sebesar dorongan kita untuk menahan kita. Jadi namanya adalah gaya yang dilakukan tangan pada dinding. Jadi tetap sama-sama melakukan gaya. Ini berlainan arah. Jadi makanya di sini yang pertama, kita memberikan aksi. Jadi aksi itu yang orange ya. Ingat arahnya kan ke kanan karena ke arah dinding. Berarti kita memberikan aksi. Kemudian kita yang melakukan aksi, dinding memberikan reaksi. Nah, reaksi yang diberikan itu namanya gaya yang dilakukan dinding pada tangan atau namanya reaksi. Arahnya berlawanan. Kalau kita dorongnya ke depan, maka dia ke belakang. Jadi dia mendorong ke arah kita. Makanya seperti ini ya, arah lawan atau reaksinya. Atau sebaliknya, misalnya kita berjalan di atas jalanan atau di atas tanah, maka kita kan memberikan gaya ya, ketika kita memijak tanah itu, ada gaya yang kita berikan. Nah, gaya yang kita berikan itu namanya aksi. Nah, tanah juga memberikan gaya, memberikan reaksi pada kita. Nah, dia ke atas arahnya. Jadi, kita ke bawah, tanah ke atas, kayak gitu ya. Jadi, itu namanya reaksi. Nah, itu hukum ketiga Newton. Kalau di dalam kimia kan kita sering ya buat reaksi kimia, misalnya A plus B ya, jadi C plus D gitu ya. Jadi di sini otomatis misalnya A ada reaksi gitu kan, ada reaksi, ada produk kan. Nah, ini nanti efeknya tuh kesetimbangan ya. Biasanya kita memberikan aksi, misalnya kita perbesar jumlah konsentrasi AB gitu. Jadi misalnya nanti setimbang, dalam kimia kan sering tuh, misalnya ada kesetimbangan kayak gini. Kalau kita perbesar jumlah di sini ya, kita perbesar jumlahnya, maka lama-lama kan dia naik. Nah, supaya nanti dia bisa membuat seimbang lagi, dia turunkan kan, supaya dia bisa seimbang sama yang di kiri ini gitu. Nah, itu proses kesetimbangan tuh pakai konsep aksi reaksi hukum Newton. Jadi kalau kita mengurangi konsentrasi, maka konsentrasinya akan bergeser ke arah yang dikurangi. Kalau kita berikan lagi, dia bergeser ke arah lawannya. Itu namanya aksi reaksi ya. Nah, jadi karena tangan tadi, karena gaya misalnya kayak kita dorong dinding tadi ya, melakukan gaya pada tangan,
kan kita berikan gaya pada dinding, dinding berikan gaya pada tangan. Jadi coba lihat nih, arahnya kan berlawanan. Jadi gaya ini, jadi misalnya F dari tangan kita dengan F dari dinding, itu nggak bisa dijumlahin, karena arahnya berbeda. Maka biasa dikurangin, totalnya sama dengan 0. Gitu. Jadi totalnya itu perubahannya sama aja sama dengan 0. Kenapa? Karena besar gayanya kan sama. Jadi ketika kita memberikan gaya sebesar apa ke dinding, maka dia akan memberikan aksi atau reaksi sebesar gaya yang kita berikan. Makanya nanti dikurangin, jadi selisih, bukan dijumlahkan. Makanya dibilang nggak bisa dijumlahin. Nah, berbeda kasusnya jika kita dorong benda dengan teman. Nah, ingat ya, kita dan teman kita sama-sama dorong. Masing-masing kan punya gaya. Nah, baru dijumlahkan. Jadi, misalnya nih teman kita anggaplah namanya Andi, kita namanya misalnya Boy gitu ya. Berarti gaya dari Boy dan Andi itu bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena sama-sama ke arah yang sama. Jadi sama-sama mendorong ke arah depan untuk mendorong lemari ini. Nah, kecuali kita mengurangi dengan gaya yang diberikan oleh benda ini. Nanti dia ada gaya gesek, tapi nggak dipelajari di sini. Ini bagaimana kita melihat gaya yang bisa dijumlahkan dan mana yang tidak bisa dijumlahkan, gitu ya. Maka otomatis ini lebih daripada 0 hasilnya. Nah, itu. Sekarang kita lihat yang keempat adalah diagram gaya bebas. Ini kita bagaimana menerapkan semua hukum Newton tadi ke dalam suatu diagram gaya yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak sekali ya. Misalnya ada diagram gaya bebas. Jadi dalam hukum 2 Newton, yang dimaksud dengan F adalah gaya total ya. Jadi F itu tadi hukum 2 kan ada F sama dengan M kali A tadi kan, M kali A. Jadi F ini gaya total yang bekerja pada benda. Nah, ini banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari di aplikasi. Oke. Jika pada benda bekerja sejumlah gaya, maka semua gaya tersebut dijumlahkan terlebih dahulu. Ingat ya, kita tidak bicara hukum ketiga, kita bicara hukum kedua. Jadi adalah total. Makanya total itu pasti penjumlahan. Nah, misal kita di sini punya mainan ya, mainan apa ini? Mainan mobil apa ini? Atau apa namanya ya? Ini kayak dorongan mainan anak-anak lah, punya roda gitu ya. Terus kita berikan tali, kita tarik misalnya tali itu. Nah, maka otomatis kan benda ini bergerak, tali ini juga punya tegangan ya, ada tegangan tali gitu ya. Tegangan tali. Kita juga bergerak kayak itu. Nah, apa aja gaya yang bekerja di sini? Ingat bahwa gaya berat mobil bersama dengan penumpang di dalamnya akibat gravitasi yang arahnya ke bawah. Jadi setiap benda itu pasti punya gaya berat. Nah, gaya berat itu adalah gaya yang arahnya ke bawah karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi ya, atau G yang 10 meter per sekon kuadrat itu. Nah, jadi kita manusia berjalan, kita punya gaya gravitasi ke bawah, ditarik, ada gaya berat. Nah, itu maksudnya gaya berat. Setiap benda itu ada. Kemudian gaya berat ini dibarengi dengan reaksi ya, atau gaya yang menetralkannya. Itu namanya adalah gaya normal. Gaya normal itu arahnya selalu tegak lurus ke atas. Jadi tegak lurus daripada bidang itu. Jadi selalu melawan gaya berat. Jadi yang melawan gaya berat itu adalah gaya normal. Jadi makanya kita nggak jatuh kan. Kalau jalan tuh tetap bisa berdiri. Jadi benda juga nggak jatuh karena dia punya gaya berat yang menarik ke bawah, tapi juga punya gaya normal yang membawa dia ke atas. Jadi sama besarnya. Ya. Nah, gaya penahan namanya ya. Makanya disebutnya adalah gaya normal. Dia menahan dari gaya berat. Jadi ada ke bawah, ada ke atas. Selalu ya, setiap benda pasti ada dua gaya ini. Nah, selalu ada 1 dan 2 ini selalu ada. Nah, gaya tarikan tali itu arahnya ke kiri kan? Nah, ini arah ke kiri. Jadi anggaplah ini sumbu ada sumbu Y, ini sumbu X ya kan? Nah, berarti dia ke arah kiri, masih di sumbu X juga. Berarti gaya normal ke arah sumbu Y, gaya berat arah sumbu apa? Y juga kan masih dalam satu garis vertikal, jadi masih di sumbu Y, walaupun dia ke bawah. Kan Y juga ada yang negatif kan, dia 4 kuadran sebenarnya, seperti ini, ya kan? Makanya bisa dibuat di sini adalah F total atau gaya yang bekerja seluruhnya itu adalah min T. Kenapa min T? Tegangan tali, karena dia ke kiri, jadi dibuat negatif. Nah, itu tanda ya, simbol. Kenapa I? Kenapa vektornya I? Karena ingat ya, vektor I itu bekerja pada sumbu koordinat X, sedangkan vektor J bekerja pada koordinat Y. Nah, ditambah dengan N-W. Kenapa?
N kan ke atas, berarti dia positif. Ke atas tuh simbolnya positif, ke bawah itu simbolnya negatif. Makanya N dikurang dengan W kali dengan vektor J. Karena mereka berada pada koordinat Y. Paham sampai sini ya? Nah, kemudian kalau misalnya bendanya seperti ini, bidang datar. Ini udah selesai yang mainan tadi. Kalau benda pada bidang datar, contohnya ada suatu kaleng cat. Kemudian cat ini pasti, kaleng ini pasti punya massa di atas suatu datar, di atas bidang datar yang licin. Nah, kalau licin berarti dia tidak ada gaya gesek. Tidak ada gaya gesek. Tidak ada gaya gesek. Sebenarnya ada, tapi kecil, diabaikan. Jadi sebenarnya gaya gesekannya diabaikan, ya. Gaya gesek diabaikan karena dia licin bidang datarnya. Karena kalau ada gaya gesek, nanti ada gaya gesek lagi yang bekerja, ada pengaruh koefisien gesek lagi, jadi lebih kompleks. Makanya dalam fisika itu banyak sekali pengandaian-pengandaian ya, agar kita bisa mensederhanakan suatu keadaan benda gitu ya. Nah, jadi di sini kaleng cat seperti yang tadi, kalau semua benda pasti punya gaya berat ke bawah. Ini yang pertama, gaya beratnya ke bawah, ya. Kemudian pasti punya gaya normal yang menahan, makanya arahnya ke atas gaya normal. Nah, kalau kaleng cat ini kita tarik, misalnya kita berikan suatu gaya yang arahnya ke kanan, kita dorong, misalnya dorong seperti ini ke arah ke kanan, maka ini didorong gitu, misalnya didorong atau ditarik whatever, arah ke kanan. Maka di sini F totalnya adalah karena ke kanan, makanya jadinya F totalnya adalah FI yang pada sumbu X karena dia koordinat X gitu kan. Kemudian ditambah dengan N-W, jadi sumbu di koordinat Y ya, makanya vektornya vektor J. Oh ya, kenapa sih kita masih pakai vektor? Karena ingat ya, karena kalau kita bicara gaya, itu pasti kita melibatkan arah. Nah, ini gaya itu besaran vektor, jadi nggak cuman punya nilai, tapi dia juga punya arah. Oke? Nice. Sekarang kita lihat pada kondisi gaya seperti ini, jika benda bergerak maka gerakannya hanya ke kanan, ya kan? Gerakannya cuma ke kanan. Nah, jadi di sini percepatan yang dialami benda itu pasti adalah memenuhi A itu vektor A-nya ya. Jadi kan bicaranya percepatan. Jadi kalau arah ke kanan, jadi nanti bicara percepatan bergerakannya. Jadi percepatannya selalu percepatan pada koordinat X di I, maksudnya apa nih? Vektor ya, bukan dikali. Jadi vektor I masih. Sehingga nanti apa namanya? Kan hukum Newton 2 itu kan F gini kan, sama dengan M kali A. Makanya di sini tadi F-nya udah kita hitung, F totalnya. Yang ini kan yang udah kita buat seperti ini bentukannya, tinggal dimasukin ke sini. Kemudian M tetap ya, massa itu bukan vektor, jadi dia nggak ada garis atas seperti ini ya. A-nya diganti sama AXI. Kenapa? Karena percepatannya hanya pada sumbu X dan ke arah ke kanan gitu ya, dan sehingga vektornya adalah vektor I gitu. Nah, kemudian jika kita samakan suku yang mengandung vektor satuan jenis, maka kita peroleh dua persamaan berikut. Jadi FMA atau NW. Maksudnya sejenis gimana? Sejenis itu kita lihat vektornya, vektor I dengan vektor I. Nah, berarti FI gitu ya, FI sama dengan AXI gitu ya. Nah, kalau vektornya sama, kita hilangin aja vektornya. Jadi sama dengan F sama dengan M kali AX. Udah. Kemudian vektor J nggak ada temannya ya. Jadi N dikurang W, J. Di kanan berarti ada 0J sebenarnya. Tapi kan J-nya nggak ada. Jadi 0J gitu sebenarnya. Jadi ada tambahin 0J. Karena J-nya nggak ada. Kan dia nggak bekerja pada sumbu J gaya dorong ini. Makanya vektornya ada tapi 0 nilainya. Jadi makanya di sini dimasukin 0J plus 0J sebenarnya. Jadi NJ sama dengan 0J gitu. Maka N dikurang W sama dengan 0. Jadi J-nya kan dihilangkan. Maka N sama dengan W. W dibawa ke kanan. Makanya muncullah dua persamaan ini. Ini satu, ini yang kedua. Paham ya? Nah, kemudian kalau misalnya gaya yang bekerjanya ada dua, gimana bekerja bersamaan? Ya, lebih mudah lagi. Berarti gaya totalnya jumlahin aja gaya kedua ini. Jadi F1 plus F2I, karena mereka pada koordinat X, ditambah dengan ada gaya normal yang berarahnya ke atas, ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Makanya N kurang WJ. Paham ya yang ini? Ini untuk benda yang arahnya masih sama. Nah, arahnya masih sama gayanya. Jadi tetap arah ke kanan dua-duanya. Kalau misalnya arahnya beda gimana? Nah, kalau arahnya beda,
Berarti tinggal digambarin aja. Berarti misalnya satu tarik ke kiri, tarik ke kanan misalnya, dorong gitu ya. Secara bersamaan, ini ada kaleng catnya lagi. Secara bersamaan dorong satu kemari F1, satu ke sini F2. Berarti apa yang terjadi nanti? Nah, maka FT-nya adalah gimana? F1 min F2 ya. Nah, lihat aja nanti yang besar yang mana. Pasti bedanya akan beda harusnya. Kayak gini kan kelihatan nih, jauhnya F1, maka ini lebih besar. Lebih besar. F1 besar daripada F2. Karena jumlahin nggak masalah ya. Tapi kalau dikurangi, nanti lihat yang besar. Yang besar kurang yang kecil, biar nggak minus hasilnya. I baru ditambah dengan N min WJ. Gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman semua, kita lanjut lagi. Yang ke berikutnya adalah contoh kalau kaleng catnya disusun dua nih. Nah, disusun itu atas bawah. Gaya apa aja sih yang bekerja? Ini lebih complicated lagi ya. Jadi kalau susun atas bawah seperti ini, maka nanti kita bisa lihat satu-satu ya. Lihatnya yang pertama yang atas dulu. Nih kita lihat yang atas dulu kalengnya. Nah, gaya yang bekerja pada benda di sebelah atas terdiri dari berat benda W1. Pasti ada berat ke bawah. W1 itu adalah berat benda. Kan selalu ada gaya ke bawah ya. Walaupun nggak nyentuh tanah langsung, tetap ada gaya ke bawah, oke? Nah, W1 karena benda 1. Kemudian ke atas ada N12. Maksudnya apa nih? Gaya normal selalu ada ya, gaya tahan. Karena di bawahnya ada yang kaleng kedua, kita buatlah N12. Biar nanda ya. Jadi gaya tahan oleh benda 1 di atas benda kedua. Jadi dibuat N12. Kemudian, kalau benda yang bawah gimana? Nah, benda yang bawah itu, benda di sebelah bawah terdiri dari berat benda W2. Pasti ada berat ke bawahnya, ada selalu ya, berat ke bawahnya. Kemudian, gaya tahan oleh lantai, N2. Selalu ada arah normal ke atas, selalu ada nih N-nya. Ini N2 gitu ya. Dan ada satu lagi namanya gerak normal, tapi yang diberikan oleh N2 ke 1. Jadi sebenarnya kan si benda yang di atasnya tadi juga kan nempel tuh. Tetap dia mengasih suatu tekanan ke bawah kan. Dibilangnya gaya normal. Sebenarnya kayak gaya berat dia sih, tapi menyentuh si apa namanya kaleng yang kedua ini. Makanya jadinya N21. Makanya di sini ada N12, kemudian dia turun ke bawah lagi N21 gitu. Untuk menahan yang bawah, kan dia punya dua gaya. Nah, gitu. Paham ya? Nah, maka nanti di sini coba lihat benda yang sebelah atas tidak bergerak ke atas atau ke bawah. Sehingga percepatannya kan 0. Jadi benda atas itu nggak bergerak kemanapun ya. Dengan demikian N12 sama dengan W1. Jadi N12 sama dengan W. Karena nggak ada percepatan, jadi N-nya sama dengan W. Kenapa? Karena kan kalau N dikurang W kan sama dengan MA tadi kan. Ini kan F-nya. Berarti otomatis kan karena A-nya sama dengan 0, makanya NW sama dengan 0, jadi N sama dengan W. Gitu. Kemudian kita bisa lihat benda yang di bawah juga nggak bergerak kemanapun, sehingga percepatannya masih 0 juga sih. Nah, maka di sini otomatis kan N dan W2 udah pasti saling tolak-menolak, saling apa? Ini normal nih kan jadi kayak apa namanya? Kalau W2 dijumlahin dengan N12 kenapa? Karena kan arahnya sama-sama ke bawah. Ini dikurangin sama N karena arahnya ke atas sama dengan 0. Makanya nanti jadinya ini 0 tahu dari mana ya? Karena M kali A. Karena A-nya 0 makanya 0 dialah. 0 lah dia, M-nya nggak ngaruh gitu. Makanya N sama dengan dibawa ke ya dipisahin posisinya lah N ke kanan, maka otomatis jadi positif sama dengan W2 plus 1 N12. Paham ya? Kemudian gaya N12 dan gaya N21 merupakan gaya aksi reaksi sehingga besarnya sama. Di sini kita dapatkan besar gaya tahan dari lantai. Ya, ingat aja bahwa N12 itu sama dengan N21. Tadi kan N21 ya. Jadi sorry, di sini tuh harusnya 21. Karena kan ini gayanya ini yang kita pakai. Ini juga harusnya 21 ya. Nah, 12 tuh yang mana sih tadi yang sebelumnya? Ini kan kita hitung nih, N12 sama dengan W1. Ya. Jadi tadi kan N sama dengan W2 plus N21. Jadi
N sama dengan W2 plus N21. Karena mereka adalah gaya aksi reaksi, tadi kan sebelumnya ada Fn12 ke atas, kemudian ada N21 yang ke bawah, ya sama nilainya gitu ya. Makanya di sini N21 ini sama aja dengan N12. Nah, N12 itu apa? W1. Ini kan. Makanya jadinya seperti ini. N, gaya normal yang bekerja pada benda ini adalah, kedua benda ini adalah W2 plus W1. Ini hasil akhirnya. Seperti itu. Oke? Itu untuk benda yang ditumpuk dua ya. Ini prosesnya saya jelasin bagaimana mekanikanya ya. Tapi kalau kalian ingat rumus akhirnya nggak apa-apa juga. Tapi bagaimana prosesnya bisa mendapatkan N sama dengan W2 per W1. Jadi sebenarnya pada akhirnya gaya yang bekerja pada benda yang ditumpuk dua ini ternyata hanya berat gaya 1 dan berat gaya 2 aja yang dijumlahkan, ya kan? Jadi W1 plus W2 gitu. Nah, kemudian kita lihat kalau misalnya ada contoh ya, ini sepertinya seorang tukang memikul balok kayu yang bermasa 30 kg. Masa tubuh tukang adalah 65 kg. Berapa gaya normal pada kaki tukang oleh lantai dan berapa gaya normal pada balok oleh pundak tukang? Nah, jadi dianalisis salah satu nih, anggap tukangnya sebagai benda ke-1, jadi punya gaya normal ke-1 ya. Yang ini gaya normal pertamanya. Nih, jadi namanya N1 gitu ya, ke atas. Kemudian balok ini yang dipikul pasti punya gaya berat, ya arahnya kan ke bawah pasti. Kemudian balok juga punya gaya normal dari pundaknya, pundak si tukang ini, arahnya ke atas melawan gaya berat balok untuk menahannya supaya nggak jatuh ke bawah kan. Nah, sehingga gaya total yang bekerja adalah N1 plus W tukang. W tukang kok nggak ada, tadi kita nggak lihat ya. Tukang itu juga punya berat yang ke bawah, yang ini yang warna kuning. Plus W tukang plus W balok ya. W balok. N1 arahnya ke atas. W tukang ke bawah, W balok ke bawah. Oke, kemudian gimana nih? Karena percepatan arah vertikalnya adalah 0, maka F totalnya 0. Jadi percepatan vertikal itu kan berarti si orang ini kan memikul kayu, kan dia berjalan. Berarti percepatannya kan bukan ke arah atas ya. Jadi tetap aja benda ini konstan ya, pergerakan gayanya ke atasnya konstan, gaya vertikalnya. Percepatan vertikal. Makanya di sini N1 adalah min W tukang min W balok. Sebentar. Coba kita analisis dulu. Jadi F total itu adalah N1 kan ke atas ya. Berarti N1 kemudian W balok kan W tukang kan ke bawah ya. Dikurangin dengan W tukang. Kemudian W balok ditambah ya. W balok gitu. Jadi seperti ini ya bentukannya. Karena F totalnya adalah 0, maka N1 dikurang W tukang ditambah W balok berarti N1 kita biarin di kanan ya. Berarti N1 tetap di kanan. Min W ke kanan jadi plus ya. WT dikurang WB sama dengan N1. Jadi N1 itu adalah W tukang dikurang W balok. Ya kan? Harusnya nggak negatif nih. Ada kesalahan di sini. Ya, W tukang dikurang W balok. Ini jadinya nggak negatif. Maka jadinya seperti ini. 65 dikali. Kenapa W tukangnya ada? Oh ya, W ini dibuat J karena mereka itu sama-sama pada koordinat Y ya. W itu kan koordinat Y. Jadi dibuatnya massa tuh. W itu kan M kali G, di mana massa masing-masing ya. G itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Makanya massa tukang kan 65 kilo tadi dikali dengan minus 10. J, ya I know. Di sini kenapa minus? Ini harusnya nggak minus ya, plus. Sorry. Kan 10 meter. Jadi 65 kali 10, kemudian dikurang dengan 30 dikali 10. Jadi 300. Jadi 650 dikurangin 300 adalah jawabannya 350 J Newton. Gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan keduanya apa? Berapa gaya normal pada balok oleh pundak tukang? Ditanya adalah gaya normal. Berarti N2-nya ya.
N2-nya. Oke, kita lihat berarti N2 itu adalah negatif W2 ya. Karena kan W balok maksudnya. Karena W balok ke bawah. Jadi N1 kan N2 dikurang W2 sebenarnya. W balok ya, sama dengan 0. Makanya N2 sama dengan W balok gitu. Jadi ini bukan negatif, harusnya positif. Makanya jadi di sini nanti hasilnya adalah 30 kali 10 sama dengan 300. Jadi J karena dia buatnya untuk koordinat J ya. Oke, seperti itu aja jawabannya tuh positif ya. Oke. Kemudian aplikasi hukum Newton pada tegangan tali, ini kita nggak akan banyak fokus di sini karena ini adalah aplikasi dari semua yang tadi sih udah kalian ikutin yang di sini sama prosesnya. Lihat arah tegangan tali juga. Nanti kita nggak akan concern kemarin kok ujiannya sampai hukum 2 yang tadi aja nggak sampai tegangan tali. Nah ini adalah aplikasinya, langsung aja kita lihat di sini. Karena kan pasti ngerti juga yang ini nggak saya jelasin. Nanti ikutin aja slide-nya ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya. Kenapa tegangan tali itu hasil akhirnya tuh kayak gini. P1M1 kali A, M1 sama dengan W1. Ini pada akhirnya seperti ini persamaannya. Coba ya kita lihat ya. Ada tamu berada dalam lift, sebuah hotel yang sedang bergerak ke atas. Jadi gerakan liftnya ke atas, lift bergerak dengan percepatan sekian, massa badan tamu adalah 60 kg. Oke, massanya 60 kg. Berapa gaya normal lantai lift yang bekerja pada kaki tamu? Gaya normal. Lihat ya, tamu itu pasti ada gaya berat ke bawah, ada gaya normal ke atas, ada percepatan. Percepatan apa? Percepatan lift bergerak. Tadi liftnya kata bergeraknya ke atas ya. Ya, makanya di simbolnya tuh ke atas. Oke. Jadi, badan tamu bergerak dengan percepatan A, ya kan? Percepatan pergerakan badan tamu ya berarti kayak bergeraknya lift. Ya, kenapa dibuat J? Karena dia berada pada koordinat Y. Kan ke atas ya. Kan selalu seperti ini koordinat. Jadi Y, ini X. Kemudian hukum 2 Newton, berarti F total sama dengan M kali A. M-nya 60 kilo badan tadi, massa badannya. Ini adalah percepatan. Berarti M kali A sama dengan sekian. Gaya normal, nah ingat, berarti kita hitung F dulu kan tadi. Gimana hitung gaya normal? Ya dikurangin. Normal kan ke atas, W kan ke bawah. Berarti gimana? Jadi F gimana tuh? F totalnya adalah N dikurangin sama W ya. N kan ke atas. Ya, N kurang W. Berarti otomatis N-nya adalah F total ditambahin W ya. Kan W bawa ke kini jadi positif ya, jadi positif. Jadi N plus W. Gini deh. Jadi N biarin kanan, minus bawa ke kiri. Jadinya F total ditambah W sama dengan N. Sama aja kan, saya tulis N sama dengan F total ditambah W. Sama. Berarti ini harusnya plus ya. Maka di sini 15. Kenapa J tadi masih ada di sini? Ditambah massa nih. Berarti kan ini massa orangnya lagi kan. M kali G. M-nya adalah 60, G-nya tuh plus 10 Joule. Kenapa Joule? J? Karena gaya berat juga pada koordinat Y kan ke bawah. Seperti ini. Ya, maka kali 10 jawabannya 615 J. Ya, ada J-nya vektor J ya. Itu udah selesai. Nanti tugasnya akan saya kasih di classroom ya. Silahkan ditanyakan kalau ada yang belum paham. Diskusi di classroom. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya akhiri dulu presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.